Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereview sebuah produk, yaitu dari Killet Circular Saw K20. Di sini sudah ada tampilan dari unitnya. Ini adalah Circular Saw Killet K20. Ini untuk rentang harganya sekitar 900 sampai 1 juta, belum termasuk ongkos kirim ya. Ini warnanya seperti ini ya, ala-ala Killet banget, dengan perpaduan warna kuning dan warna hitam. Dalam pembelian kita dapat satu baterai, yaitu 20 volt, seperti ini ya baterainya ya. Tapi ada pilihan untuk yang 2 baterai juga ada. Kemudian untuk mata pisau atau blade nya sendiri, ini ukurannya ada 5,5 inch. Walaupun sebenarnya kalau kita mau upgrade jadi 6 inch bisa, tapi ini cover blade nya harus dilepas. Tapi itu tergantung juga ya, karena kalau kita ganti yang lebih besar, tentunya itu untuk kekuatan atau bebannya juga lebih besar. Apakah dia pengaruh ke ke kemampuannya atau tidak, itu saya kurang tahu karena belum pernah mencoba ya. Kemudian untuk yang lainnya di sini, untuk bahannya ini bukan metal ya, ini seperti plastik tapi keras, walaupun tampilannya sekilas seperti metal ya, tapi bukan ini. Sedangkan untuk ini plate bawahnya ini besi. Nah, besi yang cukup tebal juga ya. Dia juga sudah diatur untuk kemiringan beberapa derajat yang ada kita pilih, itu bisa kita sesuaikan di sini. Kemudian untuk yang lainnya di sini ada pembuangannya di sini ya. Dan kita juga bisa mengatur tingkat kedalaman, mulai dari 0 sampai yang paling dalam adalah 5 cm. Jadi untuk kemampuan Killet ini adalah bisa memotong hingga kedalaman 5 cm. Tapi kalau untuk di atas 5 cm, lebih beberapa senti itu tidak bisa. Saya sudah pernah coba, itu tidak bisa ya. Kemudian untuk bagian sini ada tombol pengaman. Kita tekan dulu baru kita bisa pencet triggernya. Kemudian juga ada di sini indikator baterai dan kecepatan, namun ini hanya gimmick karena tidak berfungsi ya. Ketika dipencet-pencet tidak berfungsi, dia hanya menampilkan lampu aja ketika kita nyalakan unitnya. Dan untuk yang lainnya saya rasa cukup ya. Untuk bobotnya sendiri ya lumayan lah ya, karena baterainya juga lumayan besar, ini yang 10 sel ya, 10 sel, jadi lumayan berat. Sekarang kita akan coba. Iya, tapi ini sebelumnya ini untuk blade nya sendiri, ini bukan blade bawaan ya, ini sudah saya ganti dari merek Hans, karena yang merek bawaan sudah lumayan tumpul, jadi saya ganti aja. Tapi kurang lebih aja kok untuk ketajamannya ya. Sekarang kita akan coba untuk memotong beberapa jenis kayu dan ketebalannya, apakah sudah cukup mumpuni ya untuk Killet ini digunakan. Kita coba. Yang pertama kita akan coba potong ini papan ya, papan tapi dengan lebar yang sedikit ya, lebar yang tidak terlalu lebar. Ketebalan standar papan. Ini kayunya kayu punak ya, kayu punak. Kita sekarang coba potong ya. Cukup mudah ya kalau untuk ini, karena tidak terlalu tebal. Sekarang kita ganti kayunya ya. Nah, sekarang kita akan coba ini kayu ponak juga, tapi yang ukuran lebar ya. Tebalan juga sama, standar papan ya. Ponak ini sebenarnya cukup keras ya kalau kering dia. Nah, kita coba. Masih cukup mudah ya, dorongannya pun tidak terlalu berat, hasil potongannya pun bagus, presisi, mulus juga ya. Sekarang kita coba ganti kayu yang lebih tebal lagi. Nah, ini ada kayu kasau ya, ini dari kayu meranti, kasau ukuran tidak sampai 5 sih sebenarnya ketebalannya ya, 5 kali 3. Coba ya ketebalan kasau ini.
Kalau meranti ini agak lebih empuk kayu biasanya. Oke, mudah juga pemotongan ini, kasau ini. Sekarang kita ganti kayu yang lebih tebal, lebih keras ya di antara kayu-kayu yang tadi. Nah, ini adalah kayu ulin ya. Kayu ulin lebarnya 10, tebalnya 5 cm. Ini kayu ulin nih. Kayu yang paling keras di antara ketiga kayu tadi. Sekarang kita lihat apakah Killet K20 ini masih mampu memotong kayu ulin ketebalan 5 cm. Masih mampu ya, walaupun tadi di akhir terlepas triggernya, tapi masih bagus, masih rapi potongannya. Kita coba sekali lagi ya di kayu ulin ini ya. Oke, cukup bagus, masih bisa ya, masih mampu dia, walaupun untuk dorongannya sendiri harus lebih lebih kuat. Oke, itu tadi review singkat tentang unit circular saw dari Killet K20 ini ya. Untuk kesimpulan yang bisa saya berikan ya, ini pengalaman saya aja. Kalau untuk kerja ringan, intensitas rendah juga, Killet K20 ini termasuk rekomendasi banget. Dia bisa dengan mudah memotong berbagai jenis kayu hingga ketebalan 5 cm. Namun kalau bagi teman-teman untuk kerja berat, intensitas tinggi, sepertinya kurang disarankan ya kalau untuk model-model circular saw baterai seperti ini ya. Apalagi kalau baterainya itu termasuk kecil dan kita tidak punya cadangan, itu lebih bagus kalau kita pakai yang kabel. Bagi teman-teman yang tertarik dengan unit ini, itu sudah saya sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman berminat bisa langsung di check out ya. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.